Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Sugi Bambang ya. Di video kali ini saya bakal ngebahas ya teman-teman ya. Jadi bela diri MMA itu sebenarnya bela diri ataukah bukan teman-teman. Nah teman-teman harus baca dulu artikel ini teman-teman ya. Saya bakal rekam layar di sini. Saya sudah merangkum ya teman-teman ya. Jadi sini ada arti MMA ya, kita buka teman-teman. Nah kita baca dulu ya teman-teman ya. Mixed Martial Art atau MMA. Seharusnya tak ada bela diri manapun yang tabu dengan istilah ini. Apa itu MMA? MMA bukanlah sebuah aliran bela diri. MMA hanyalah sebuah gaya pertandingan bela diri yang bisa menerima apapun aliran bela diri yang ada di dunia untuk bertanding. Bahasa kasarnya sih MMA adalah perkelahian yang dipertandingkan dengan beberapa aturan dan larangan tentunya. Jadi MMA itu perkelahian teman-teman ya. Lanjut, perlu kita pahami dengan baik bahwa MMA itu sebenarnya adalah roh dari semua aliran bela diri yang ada. Coba kita kaji, bela diri mana yang nggak mengajarkan cara memukul, menendang, membanting, serta cara mengunci? Nggak ada kan? Contoh taekwondo yang kita tahu adalah tentang cara menendang dan seni tendangan tinggi dan akrobatiknya. Namun jika didalami, taekwondo juga melatihkan teknik-teknik bantian serta kuncian ya. Lalu jiu-jitsu yang kita kenal dengan kunci mengunci pun juga melatih bagaimana cara memukul dan menendang. Karate lebih lengkap lagi, apalagi pencak silat. Semua bela diri itu diciptakan awalnya bukan untuk bertanding tetapi untuk berkelahi dan berperang. Nah masalahnya pertandingan pada setiap aliran itu hampir semua punya banyak batasan, sehingga pada pertandingannya kita nggak akan bisa melihat jiwa sesungguhnya aliran tersebut. Contoh silat, pada kategori silat tanding cuma boleh pukul, tendang, sapu, banting, dan tangkap. Menyerang pun nggak boleh ke kepala. Jadi mukul kita nggak boleh ke kepala, tendang juga nggak boleh, atau nggak boleh juga menendang paha. Apapun alirannya, akhirnya pada saat bertanding semua pakai gaya yang sama. Nggak kelihatan ciri khas aliran kecuali hanya kembangannya. Pada setiap aliran silat mengajarkan lengkap semua teknik. Apakah itu tendangan, bantingan dengan berbagai cara, serta bagaimana cara mengunci lawan saat berdiri ataupun saat di bawah ya. Taekwondo bertanding hanya boleh tendang-menendang dan pukulannya nggak boleh ke arah muka atau kepala. Dan juga aliran bela diri lainnya juga berbeda dalam aturan pertandingan. Jadi pada pertandingan bela diri yang konvensional kita nggak akan bisa melihat utuh bagaimana semua ilmu yang telah dipelajari bisa kita pakai. Tapi coba kita lihat ketika harus bertarung di jalanan, nggak ada aturan ya teman-teman ya, nggak ada batasan. Hampir rata-rata semua bukan hanya baku pukul tapi juga banting membanting teman-teman. Lanjut. Nah dalam pertandingan MMA itu semua kita bisa lakukan dan bisa kita saksikan lengkap, pukul, tendang, banting, kunci. Jiwa bertarungnya bela diri itu muncul dalam pertandingan MMA. Jadi rasanya jika kita betul-betul seorang praktisi bela diri melihat MMA harusnya bukan sesuatu yang tabu ya. MMA justru bisa menjadi ajang di mana kita bisa mempraktekkan semua teknik, ilmu dan gaya yang dilatih dalam aliran bela diri masing-masing dan mengembangkan kemampuan bela diri kita. Jadi seharusnya nggak ada lagi yang merasa bahwa MMA itu bertentangan dengan aliran bela diri yang kita miliki ya. Justru disinilah harusnya kita mampu mempraktekkan semua ilmu itu. Jangan khawatir dengan gaya di MMA, sah-sah aja kok. Mau pakai gaya apa aja, gaya silat, gaya Wing Chun, gaya Kungfu, gaya karate juga boleh ya. Yang penting hanya adalah bagaimana kita bisa bertahan dan bertanding dan mengalahkan lawan dengan cara apapun selama masih dalam aturan teman-teman ya. Ini yang unik nih, kita mau pakai ilmu kebal meringankan tubuh atau jurus pukulan besi itu enggak ada larangan ya. Bisa dicoba
dipakai benar-benar efektif atau tidak nanti bakal kelihatan di oktagon atau di MMA teman-teman ya. Mau pakai ilmu kebal atau apapun boleh sah-sah aja, asal nggak pakai akik di sini. Pokoknya ilmu kebal, ilmu itu bisa boleh. Nah, efektif tidaknya kan tergantung kita bisa mengetahui sendiri setelah bertanding gitu teman-teman ya. Inilah uniknya MMA. Dia ada untuk semua aliran. Sekali lagi, justru MMA bukan sebuah aliran. MMA itu ada untuk semua aliran, tapi dia bukan sebuah aliran. Nah, di sini ada. Jadi nggak perlu tabu. Istilah ultimate fighting ini cocok banget buat MMA karena memang disinilah ultimate-nya sebuah pertandingan bela diri. Nyatanya para fighter MMA yang jago-jago itu, para juara nasional kita, mereka semua berawal dari bela diri konvensional. Contoh Suwardi, siapa yang nggak tahu Suwardi? Kalau Suwardi adalah anak PSHT ya. Tapi coba lihat bagaimana selama ini cara dia menang, apakah dengan cara PSHT? Teman-teman bisa lihat sendiri video-videonya di OnePride ya. Bruce Lee, kita tahu Bruce Lee adalah seorang Wing Chun, namun berhasil mengembangkan Wing Chun menjadi bela diri yang lebih efektif dengan menghilangkan style Kung Fu Wing Chun. Tanpa menghilangkan style Kung Fu Wing Chun ya teman-teman ya. Jadi Bruce Lee itu adalah bapak MMA dunia teman-teman ya. Jadi dia yang menciptakan gabungan-gabungan bela diri dan menciptakan Jeet Kune Do teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sejarahnya Bruce Lee, itu bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, itu tadi adalah contoh pesilat dan kungfu man yang mau mengembangkan diri dan gak fanatik terhadap satu aliran bela diri teman-teman. Istilahnya saling memahami lah antara bela diri satu dengan yang lain teman-teman. Justru kadang kita ini yang bikin kelompok alirannya jadi terlalu fanatik dan akhirnya sombong merasa alirannya paling hebat ya. Padahal kalau kita lihat lagi, tarung di jalan hampir semua ilmunya nggak kepake, baku hantam nggak jelas, dengan teknik asal-asalan, yang penting pengen lawan cepet jatuh teman-teman ya. Ya seninya itu nggak kepake kalau bertarung di jalanan teman-teman. Ya real fight-nya aja yang kepake, bela diri praktis, bantingan, kuncian ya seperti itu teman-teman ya. Justru dalam pertandingan MMA kita bisa melihat sebuah perkelahian tangan kosong dengan syarat dengan seni dan gaya yang indah teman-teman. Buka mata, buka hati, buka pikiran. Gak ada bela diri yang terbaik di dunia ini. Dan bela diri itu seperti teknologi, dia berkembang terus mengikuti zaman. Jadi jangan merasa hebat dalam kandang sendiri. Kembangkan dan adopsikanlah ilmu baru ke dalam gaya aliranmu. Tentunya tanpa menghilangkan jati diri aliran bela diri aslimu. Sebagai warisan murni dan mulia dari para leluhur. Salam pendekar teman-teman. Nah, jadi di sini perlu diketahui bahwa MMA itu tergantung sudut pandang kita melihat teman-teman. Bisa disebut aliran bela diri dan bisa disebut tidak teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi MMA itu adalah sebuah wadah ya bagi semua praktisi bela diri yang ingin mengadu ilmu lah, istilahnya silaturahmi dengan bela diri lain. Dan mereka itu kalau bertanding itu nggak punya aturan, karena aturannya jelas bela diri A dan B itu berbeda teman-teman. Jadi adanya MMA itu gunanya untuk ya menyaring lah teman-teman ya. Jadi itu bela diri yang minim sekali aturan teman-teman ya. Jadi kalau istilahnya MMA itu bukan bela diri ya sah-sah aja, karena memang itu sebenarnya bukan bela diri teman-teman. Jadi MMA itu emang hanya ajang pertandingan gitu. Ibaratnya ya olahraga gitu teman-teman ya. Karena di MMA sendiri kita tidak diajarkan untuk mencolok mata, mengunci sendi-sendi kecil, dan itu diajarkan di bela diri konvensional teman-teman ya. Konvensional itu ya seperti silat, taekwondo, karate ya. Jadi suatu aliran bela diri itu bela diri konvensional teman-teman. Nah teman-teman, kalau MMA itu disebut bela diri ya sah-sah aja, karena memang di situ emang gabungan bela diri teman-teman ya. Jadi ya sah-sah aja teman-teman, tergantung sudut pandang yang menilai teman-teman ya. MMA disebut bela diri boleh, disebut cuma gaya bertandingan juga boleh teman-teman. Yang jelas MMA itu sangat berguna di pertarungan jalanan teman-teman ya. Tentu saja ditambah kita dari pengalaman bela diri konvensional teman-teman, yaitu bela diri asli kita jika ditambah dengan MMA itu lebih mematikan gitu teman-teman ya.
Jadi sekian untuk saya pengertian. Jadi nggak usah selalu debat MMA itu bela diri, MMA itu bukan bela diri. Nggak usah terlalu debat teman-teman. Ya dikatakan bela diri bisa, dikatakan hanya sebuah pertandingan juga bisa teman-teman ya. Tergantung sudut teman-teman yang menilai. Semoga videonya bermanfaat. Artikel yang saya baca ini juga semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Salam Idul Adha ya teman-teman ya. Salam untuk berkurban pasti pada nyate-nyate ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya Sugi Bambang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dadah teman-teman, dadah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dadah teman-teman.